saya Elda Ramadana dari grup D. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia berawal dari kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang ada di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Pada saat itu juga ditetapkan asas pendidikan yang berlandaskan Pancasila. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Namun, kurikulum ini baru terlaksana pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir pada saat Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus dari Rencana Pelajaran 1947 bukan menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan lebih menekankan pada pendidikan watak dan kesadaran dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum 1947 dan merinci semua mata pelajaran yang ada sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai contohnya, setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pemerintah terus berusaha untuk menyempurnakan kurikulum yang ada di Indonesia, sehingga pada tahun 1964 terbentuklah kurikulum baru yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat memperoleh pengetahuan akademik untuk bekal di jenjang sekolah dasar. Oleh karena itu, kurikulum ini dipusatkan pada program Pancawadana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan dengan Soeharto. Kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Titik berat dari kurikulum ini yaitu pada materi apa yang tepat untuk diajarkan kepada siswa sesuai dengan jenjang pendidikannya. Isi pendidikan dari kurikulum ini diarahkan kepada kegiatan yang dapat mengembangkan kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat dengan PPSI. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusungkan pendekatan proses keahlian. Kurikulum ini disebut juga dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, mulai dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, serta melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif. Kemudian pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat, nilai muatan lokal, maupun nilai muatan nasional.
Oleh karena itu, pada tahun 2004, pemerintah meluncurkan suatu kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum 2004 atau dengan kurikulum berbasis komputer atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. KBK ini mempunyai ciri lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal dan juga berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar pada kurikulum ini menggunakan pendekatan dan metode belajar yang bervariasi dan juga sumber belajar bukan hanya dari guru, melainkan juga sumber lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini hampir sama dengan kurikulum 2004. Namun perbedaan menonjolnya terletak pada kewenangan dan penyusunannya. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan juga pada kurikulum ini, guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil dari pengembangan semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita kenal dengan KTSP. Selanjutnya yaitu kurikulum yang terakhir, kurikulum yang ada sampai saat ini, yang kita pakai sampai saat ini, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan penyempurna dari KTSP atau kurikulum 2006. Kurikulum ini mempunyai 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap atau perilaku. Itulah kurikulum yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.